hidup itu nggak perlu ngoyo kamu mau kejar apa, dia cuma dunia, kita itu ke surga gitu. Jadi jangan mau ketipu sama dunia deh gitu. Semua yang kita miliki itu titipan, semua kita bisa kehilangan, dan yang nggak akan hilang itu cuma Allah. Cukup ini juga mengagetkan ya sebenarnya kita dengar ya. Kalau di pelet kisahnya gimana tuh? Nggak, rasanya gimana di pelet? Rasanya gimana? Dari nggak suka jadi suka Dari gitu? nggak suka jadi suka. Bahkan teman tuh sempat bilang, hati-hati kamu nolaknya jadi begitu, ntar kamu dipelet loh gitu kan, ntar dianya sakit hati kamu. Tapi aku nggak mau gitu, aku nggak mau. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian aku yang jadi seneng banget sama dia gitu. Terus pengennya ketemu terus ngajakin nikah. Padahal aku udah bilang jangan sama yang itu gitu, jangan sama yang itu. Tapi aku udah kayak kegandrungan banget. Nah, kayak kecintaan banget gitu ya. Lepasnya peletnya kapan? Jadi setelah selesai intensitas hubungannya, tiba-tiba nggak ada rasa sama sekali. Tiba-tiba. Dan tiba-tiba sadar, kok aku sama dia sih gitu. Dan Rukiah, dan akhirnya kebongkar semuanya. Tahu bahwa ternyata aku selama ini Pakai apa dipelot. peletnya? Hah? Kamu tahu nggak ada? Aku nggak tahu. Cuma memang pertama kali kenal tuh dia memang pakai jimat gitu, dan itu kan yang bikin aku nggak mau. Oh, itu yang bikin Kenal nggak sama mau. aku pretelin jimatnya, pakai kalung jimat gitu apa segala macam. Nah, itu aku nggak mau sama dia tadinya karena nggak mau, ngeri gitu. Soalnya kok kayaknya jimat-jimatan ya gitu, pakai gituan gitu, aku nggak mau gitu. Tiba-tiba aku yang pengen banget gitu sama dia. Sihir mahabbah itu namanya. Sihir mahabbah. Kalau yang pisah sihir tafrik, sihir perceraian. Oh, itu ada sihir-sihir juga ya? Iya, itu kan pelet itu bagian dari sihir jatuh cinta, sihir cinta yang mahabbah, cintaan. Sihir tafrik, sihir perpisahan antara suami dan istri. Sampai aku sekarang kayak udah mulai hafal gitu, makanya kalau sihir antara suami istri baca ruqyahnya soal Baqarah ayat 102, kalau udah rumah tangga panas tapi Oh, jadi tambah ilmu lagi ya. Jadi Quran tuh Masya Allah banget, karena ternyata kayak sesuai dosis yang kita butuhkan. Kayak kamu sakitnya apa nih gitu, kayak semuanya tuh ternyata tuh kalau kita spesifik ayatnya benar untuk ruqyah kita, kayak sihir ya ayat sihir, jenazah ayat jenazah, itu tuh kayak gong banget. Oh, langsung tertuju gitu ya. Kayak kita lagi sakit. Ya oke, sakit apa Bu? Pusing. Oke, dikasih obatnya ini. Jadi emang udah tertuju ke situ ya. Iya. Kayak lagi kena sihir, di ruqyahnya ayat sihirnya diulang-ulang gitu. Wah, itu kayak udah hajaran banget lah buat si jin sihirnya gitu. Nah, itu tersisa juga itu ya. Sekarang Jadi Teh Ida dari dukun-dukun masih sendiri atau udah? Udah aja. Nah, ini gimana menghadapi ya? Itu juga pernah. Lagi di ruqyah dia muntah-muntah. Dia yang kolaps lah gitu. Pernah begitu juga. Oh, nah terus gitu. Kan sekarang istilahnya ada sosok pendamping, terus melihat istrinya seperti itu, pasti kan ya antara terima nggak terima lah. Nah, ini gimana nih? Alhamdulillah dia jauh di Singapura. Oh. Dan aku bersyukur Allah mengatur hidupku sedemikian rupa. Alhamdulillah dia nggak bareng. Walaupun ada orang kasian banget kamu nggak barengan gitu. Karena dia usianya jauh lebih muda dari aku, dia belum ada pengalaman sekali tentang ruqyah tadinya gitu. Bayangin nggak kalau tiba-tiba jreng aku begini gitu, adanya aku bisa lagi ya kan gitu. Jadi Allah ngatur dia di sana, dan emang nggak mau dia jadi belajar. Akhirnya dia jadi kayak dakwah ruqyah gitu, karena ngalamin sendiri bininya begini gitu. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia itu memang kegiatan di sana gitu ya. 2 tahun dong nggak ketemu, kan pandemi? Enggak ya, tetap ketemu lah insya Allah. Oh iya. Nah sekarang berarti kegiatan dari apa aja nih? Sekarang sibuk di dakwah dan sosial ya. Jadi emang bantuin para penghafal Quran, terus sibuk buat bantuin para yatim dan janda duafa. Makanya sampai bikin warung umat itu kayak kita bikin warung yang beras, sayur, telur, dan mereka bebas ambil semaunya gitu. Terus masih dakwah juga, sibuk nulis, ada bisnis juga gitu. Karena kayak apa ya, aku bisa bilang baru kemarin sama temen-temenku, kayaknya aku udah putus cinta dia sama dunia gitu. Jadi kalau orang ditanya sibuk kayak apa, mungkin banyak ngurusin bisnis ini itu, aku kayaknya udah nggak menggiurkan gitu ya. Udah passionnya udah nggak ke situ. Tapi aku juga takut untuk bilang itu karena merasa aku belum apa-apa gitu. Cuma memang sudah kayak pernah sujud di Aqsa, di Masjid Qibli waktu itu, aku bilang ya Allah, setelah yang kedua itu ya, setelah pencerahan kedua, ya Allah aku wakafkan diriku untuk di jalanmu, untuk bantu
menolong agama Allah dan menolong umat untuk kembali kepadamu gitu. Karena memang aku ngerasain apapun masalah kita, kalau kita dekat sama Allah semuanya akan baik-baik aja gitu. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan hilang arah. Dan aku nggak pengen orang ngerasain kayak aku, nggak enak banget gitu. Jangan sampai ngerasain kayak aku. Dan aku insya Allah ngerasain dekat sama Allah itu hidup kamu akan tenang gitu. Kita nggak cari bahagia, bahagia itu semua nggak ada, bahagia itu sebentar doang ya kan, ini dunia. Tapi kalau kamu cari tenang, kamu diuji gak enak, kamu diuji enak, semuanya sama. Karena setiap orang yang kita temuin, kejadian apapun yang kita hadapin itu cuma dua, ujian untuk kita sabar, ujian untuk kita bersyukur ketika itu jadinya menyenangkan. Dan satu lagi, ketika kita melakukan kesalahan karena kita kullu bani Adam khata, selalu kesalahan, kita bertaubat, udah hidupnya tenang. Jadi mau ketemu siapapun dalam keadaan apapun, kalau dia baik kita bersyukur, kalau dia nggak baik ya kita bersabar. Kalau ketika kita bikin salah langsung cepat-cepat bertaubat, udah itu doang gitu. Hidup itu nggak perlu ngoyo kamu mau kejar apa, ini cuma dunia, kita itu ke surga gitu. Jadi jangan mau ketipu sama dunia deh gitu. Semua yang kita miliki itu titipan, semua kita bisa kehilangan, dan yang nggak akan hilang itu cuma Allah. Masya Allah. Jadi kan memang sepertinya apa yang dilaksanakan sekarang ini kan ikhtiar udah ngelewatin banyak hal gitu, kemudian mewakafkan diri untuk di jalan kebaikan, di jalan Allah gitu ya. Ini tahadus bin nikmah teman-teman semuanya, biar menginspirasi teman-teman juga bahwa memang dunia itu kan nggak pasti ya, ibaratnya nggak ada yang pasti, tapi meninggal itu pasti. Orang lebih ngejar yang nggak pasti dibanding yang pasti. Tadi udah bilang katanya udah putus cinta dengan ya dunia ini nggak terlalu menunjukkan banget gitu ya. Nah, bagaimana kamu menghadapi kematian? Misalnya saat ini kamu lagi terbaring dan ajal di depan nih misalnya, itu apa yang kamu, kan ada orang yang relate dengan dunia nih, misalnya ntar rumah gue di sana siapa yang ngambil ya, ntar anak gue ini, istri gue siapa yang ngawinin, misalnya gitu kan, apa semuanya dunianya gitu, semua dulu misalnya harta gue ini buat apa, dan dia sendiri nggak yakin nanti ini gue masuk surga apa enggak ya gitu, masuk neraka apa enggak gitu, segera nggak yakin dia lolos nggak dari dunia ini ujian gitu, dia lolos nggak ujian itu gitu ya, gimana ujian mau lolos, belajar nggak pernah kan itu. Nah, bagaimana kalau kamu nih berada di posisi itu, menghadapi momen kematian itu? Aku beberapa tahun ini setiap hari menghadapi momen kematian. Ya udah sampai tadi nggak ada. Ya, dan merasakan sekali bahwa kematian itu sangat dekat dan Allah bisa tiba-tiba ambil. Jadi sampai kayak sekarang itu kalau bangun tidur, pertama yang aku lakukan adalah aku bersyukur alhamdulillah hari ini masih hidup. Karena ngerasain berapa kali itu mati terus gitu. Dan udah jatuh ke rindu ya. Jadi kayak ketika kayak kalau ngomongin kematian, aku mau pulang ya Allah. Aku udah gak butuh apapun, aku cuma pengen lihat wajah Engkau aja udah. Capek. Capek sama dunia gitu, kayak dunia tuh jahat banget ya gitu, kayak nipu kita sedemikian rupa gitu biar jauh dari Allah, biar merasakan bahwa ini adalah tempat bahagianya kita gitu. Kalau aku udah ngomongin kematian, aku kangen ya Allah, aku mau ketemu Engkau aja. Aku mau Engkau aja, kita gak mau apapun. Jadi kayak berjuanglah setiap harinya supaya ketika pulang gak ada yang aku bawa selain hal yang bikin Allah cinta dan Allah mau ketemu sama aku dan mengizinkan aku melihat wajah Allah nanti. Masya Allah, ya selesai capek-capeknya di dunia. Aduh, Masya Allah teman-teman ya. Jadi memang banyak ya hikmah yang bisa diambil di obrolan kita ini ya. Kalau kita capek-capeknya untuk urusan Allah, kita capek-capek untuk jawaban pertanyaan Allah ya nanti. Iya, benar. Ya, semua orang tuh capek. 24 jam semua orang tuh capek. Cuma ada yang capeknya di jalan Allah, ada yang capeknya di jalan dunia. Yeah. Dan pilih yang capek di jalannya Allah, kan apa istirahatnya di surga. Udah gitu. Jadi kayak kadang-kadang ada yang nanya, "Kamu enggak capek apa? Habis dari sini ke sini kayak ngurusin enggak berhenti-berhenti gitu." Emang dunia tempat capek. Atau ada yang bilang, "Aku tuh capek diuji." Emang di sini kita tempat capek gitu. Dan kalau bilang sama Allah, "Ya Allah, aku capek di sini. Aku mau pulang, mau istirahat. Surgamu pengen sama Engkau, pengen." Karena di sini kita emang tempatnya capek. Surga itu mahal, jadi kadang-kadang tuh harus dibayar dengan hal yang kita cintai, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, ya kan? Karena Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik, dan hal yang terbaik yang Allah berikan adalah surga. Cuma kadang manusia mikirnya yang bisa dilihat sekarang apa gitu. Fisik banget ya. Masuk kan orang-orang baru hijrah kan, kok Allah udah ambil sesuatu, kok aku nggak dapet yang lebih baik? Jangan pernah minta diganti di dunia, kamu rugi. Kenapa? Kecil. Nanti akan hilang juga, tapi minta diganti lebih baik itu nanti di surga. Allah kasih surga, udah itu balasan terbaik. Yang orang yang masih mikirnya transaksional sama Allah ya. Iya. Matematis gitu.
Gua ngasih apa, lu kasih apa gitu. Kesannya kita dagangnya jual ya. Iya kan katanya juga gitu kan, kalau misalnya kita mintanya di dunia ya emang kita dapat dunianya aja, tapi kalau kita mintanya Allah, dunia-dunianya kita dikasih semua. Dan kan? kalian ngerasa nggak sih kadang-kadang tuh suka kita tuh yang ngatur Allah gitu. Ya lah aku mau ini gitu. Ya kan? Padahal kan Allah yang ngatur kita gitu. Jadi kalau ketika ada yang kita pengen dan Allah nggak kasih, ya udah terserah Allah aja gitu. Kita ini hamba. Semakin kita merasa bahwa kita hamba nggak bisa apa-apa, semakin kita akan lebih bisa ikhlas, lebih bisa menerima takdir dan akan bisa menemukan jalan Allah dengan lebih tenang. Tapi kalau kita berusaha ngatur Allah, memaksakan semua harus maunya kita gitu, Allahnya di mana? Kita ini hamba gitu, nggak bisa apa-apa. Allah itu Rabb kita. Jadi ya udah gitu. Ikutin aja gitu, jangan merasa kita jadi Tuhan, kita yang menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngatur Allah, biar Allah yang ngatur kita. Masya Allah. Ya, teman-teman kadang-kadang kita minta sama Allah yang kepengen kita mau ya. Iya. Padahal Allah memberikan yang sesuai kita pantas gitu kan. Waduh, ini banyak banget pelajaran kita yang kita dapatkan di obrolan kita yang singkat ini ya. Iya. Apalagi ada buku baru judulnya Cinta karena Cinta Karena dipelet. Dipelet. Yang Bisa. terbaru Insya Allah Bahagia judulnya. Oh, lebih Ada lagi? bahagia ya. Kalau Bawa, ini kan bukannya? Bawa. Oh juga coba aja. coba kita Cinta lihat. karena dipelet, bisa karena disantet. Ada sambungannya loh, karena waktu itu belum selesai, jadi aku lanjutin. Merinding tujuh keliling. Ini horor apa komedi? Horor komedi. Horor komedi. Horor komedi, tetap dikomediin ya. Iya, jadi itu ada yang jin ular gitu lah, ini tentang jin ular di rumah. Ini. Sampai ada orang temen bisa lihat gitu, tetangga, Bu Indah, itu di kasurnya ada ular pakai mahkota. Udah biarin aja. Kayak udah dari awal mungkin takut sampai yang udah membegitu. Dan kalau gitu. kayak yang ganggu jin ular ya ketika reaksi suaranya ular gitu. Dan kayak sekarang oh berarti garam gitu. Terapinya minum. Oh berarti ngelakuinnya garam. apa Iya. terapinya gitu. Tapi sekarang udah jadi bisa ngeliat gaib juga apa nggak sih? Nggak pengen Ngerasain lagi, aja. nggak pengen lagi. Buat sebagian orang mungkin kayak bisa ngeliat, itu udah suatu kemampuan, kehebatan, kelebihan, nggak sakit. Dan menyeramkan. Kita sakit gitu, kita sakit tapi diganggu sama setan gitu, diganggu sama jin gitu, karena kita melihat dengan pandangan mereka. Jadi jangan berbangga bisa lihat ini, bisa lihat itu, atau ketika tubuh kita bisa dikuasai sama jin dan kita ngomong itu. Kalau buat aku sendiri, aku lebih ngomong aku lagi sakit gitu, karena aku bisa geser. Kalau bahasa aku bahasa geser ya, bahasa Kang Ustadz Faizar. Jadi ketika digantiin gitu sama jin lain, kayak proses mediasi apa, itu menurutku bukan suatu kehebatan, bukan suatu kayak ini. Justru kita memanfaatkan tubuh kita untuk setan. Jadi medianya dia ya? Jadi jangan deh gitu. Aku sih udah nggak mau lagi gitu. Berarti emang jin itu ada, cuma kita tuh beda dimensi kan? Iya. Tapi memang kemarin dengan keadaan kemarin malah kata Indah bisa ngelihat gitu. iya, malah jadi kayak bisa ngeliat dan jadi kayak pernah bahasanya kayak tersesat gitu ke dunia mereka. Makanya kalau bahasanya Ustadz Fajar tuh kayak geser gitu. Jadi kayak aku mau pulang gitu. Makanya kalau lagi hilang tuh suka teh pulang gitu. Oh. Ya Ustadz Muhammad Fajar aja walaupun Ruqyah di sini nggak bisa lihat ya? Iya, nggak bisa Nggak lihat. bisa lihat ya? Jadi misalnya itu bukan suatu kelebihan gitu. Aku pernah lagi dakwah di masjid. Itu di luar sana aku lihat banyak banget nungguin aku pada bawa tombak, ada yang bawa pedang. Yang Kayak mau perang gitu. Iya. Astagfirullah. Jadi kayak dan pada suatu waktu pada saat itu doa sama Allah dan tiba-tiba kayak ada enggak itu nggak tahu malaikat apa ya, tiba-tiba yang mesyut hilang semuanya. Dan doa itu terus makanya kayak Doa apa tuh? dakwah. Oh dakwah. Dakwah. Iya, Kalau doa kan ya Allah telah menangkan aku. Karena aku selalu dinasihatin sama Ustaz juga, kita tuh kayak lagi perang, ternyata tuh lagi jihad gitu. Lawannya udah bukan manusia lagi, lawannya tuh setan gitu dari kalangan jin. Jadi semua perbuatan baik itu akan membuat mereka, amal soleh itu membuat mereka kalah. Ya doa salah satunya teman-teman semua bagaimana kita dipertemukan sama orang-orang yang Iya. baik ya. Doa itu penting banget ya. Tadi di bisnis, di hubungan sehari-hari. Semoga kita selalu dipertemukan sama orang-orang yang takut sama Allah ya. Iya, benar. Itu ya apa namanya memudahkan segala hal lah. Kita nggak pernah tahu ya latar-belakang setiap orang gitu. Nah, berarti bisa dibilang nih ya, ini ketika kelam. Ini ada lanjutannya loh. Oh, ada lanjutannya lagi nih. Ada. Yang ketika Yang ketiga ini nanti yang buku yang ke-10. Oh belum. Oh, Lagi on proses. berarti ini Ini dari yang terbaru. ini baru ini yang Yang terbaru. terbaru ya Insya Allah Ini sih bahagia. kumpulan puisi kuat gitu. Nah, ini anak-anak Dan, bucin. ini sekarang banget cocok tadi nih. udah Yang dapat. tenang ada Allah. Oh, Yang tenang ada Allah. yang tenang. Ini yang keberapa? Ini yang ke-8, ini yang ke-9. Jadi kayak yang tenang ada Allah, insya Allah bahagia. Oh, masya Allah, jadi lanjut. Andre Sadam siapa Andre Sadam? Ayang aku, suami. Suami. Oh, beliau juga ini juga Kan yang nulis juga. nulis. Ketemu di mana sama suami? Di Instagram.
Aduh. Di Instagram. Oh, dia mulai DM-an gitu ya. Dulu tuh aku dihujat orang kan ketika lagi pisah itu, dia selalu belain aku. Di medsos selalu belain aku, dan aku nggak tahu dia siapa apa, cuma tiba-tiba aku jadi kepo, kok dia orang belain aku terus ya. Terus aku baca Twitternya, tiba-tiba jatuh cinta aja gitu. Dan ternyata di bio-nya dia, aku jatuh cinta lewat membaca, dan kejadian dong, aku jatuh cinta lewat membaca. Pas ya. Dia mungkin jatuh cinta juga dari bacaan kali ya. Kemudian Mungkin. Oh, Masya Allah, tapi ini lengkap banget ya. Ini juga ada tips mengatasi amarah ala Nabi Muhammad SAW. Membaca ta'awudz, diam, berganti posisi, ngambil air wudhu, duduk, berdiri. Ingat pesan Nabi. Ini semua lengkap banget gitu ya. Jadi bukan cuma kata-kata quotes ataupun Yang ini juga motivasi, cuma lagi sih aku tak gini ya, karena merasa dekat sekali dengan kematian. Sampai-sampai kayak kalau aku meninggal, aku pengen pahala jariahnya tetap jalan gitu. Kayak kalian kan mungkin dari YouTube ya. ini gitu kan. Kalau aku mungkin lewat buku gitu. Mudah-mudahan jadi manfaat, karena apa ya? Kita butuh pahala lah. Nah, tapi ini bagus banget nih, ini kata-katanya penuh dengan motivasi. Aduh, jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang dalam keadaan bacain dong lemah ini dia. Kamu perkuat zikirmu, jangan biarkan hati kosong tanpa mengingat Allah. Beristighfarlah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Redakan kesedihanmu dan amarahmu dengan istighfar. Bersabarlah dan tegarlah. Kamu kuat. Allah janji kamu kuat. Kamu yang tenang. Ujian yang ini pun akan berlalu. Wah, Masya Allah. Masya Allah, nih bacain juga ya. Dari buku yang tenang ada Allah. Masya Allah. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Semakin dipikirkan, bisa semakin membuat hati tidak tenang. Hadapi yang ada di depan mata. Buang jauh-jauh rasa khawatir berlebihan. Tenanglah, selama kita menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Indah dah. Masya Allah. Ya teman-teman, rezekinya sekarang mungkin belum datang, jangan tiba-tiba main binary option. Tiba-tiba kemudian trading, nggak taunya judi. Itu pengen buru-buru langsung jadi crazy ya. Tenang, sabar, ada Allah ya, dapat harta yang halal toiban. Kan kita kan setiap orang emang punya bagiannya masing-masing. Mau kita nyari kayak apa, emang kalau dapatnya segitu ya segitu. Oh, ini dia nih. Jadi buku-bukunya ada semua di sini nih. Ada. Ini aku bawain kok buat dibaca nanti. Ada kita. Ada kalinya Pi. Tanda tangannya juga. Aku kepengen yang Ada ini juga, karena aku tahunya pasti orang butuh banget kan. Zikir pagi dan petang ya, ada Al-Kafi sama Al-Mulknya, ada ayat ruqyahnya juga. Masya Allah. Oh, ini yang kita bahas tadi ya, yang ruqyah mandiri bisa dipraktekin juga ini. Tapi zikir pagi dan petang teman-teman itu juga benteng banget jangan masuk kemarin juga ya, pas kita lagi pandemi lagi ini banget, kita ya udah itu aja lah ngebentengin kita. Alhamdulillah. Surat ya. Duh, alhamdulillah nih banyak banget yang bisa didapatkan dipetik ya dari obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang sekarang dalam keadaan sakit juga termotivasi untuk tetap semangat. Tetap mintanya sama Allah, apapun itu, ini adalah ujian. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa juga ya. Benar. Ada pesan buat teman-teman nggak? Yang tenang, ada Allah, insya Allah bahagia. Wah, itu dia. Ini sesuai sama bukunya nih. Yang tenang, insya Allah ada Allah nih, benar. Karena kalau orang diuji dia nggak tenang, dia akan nggak bisa menemukan jalan keluar, dia nggak akan bisa minta pertolongan Allah, nggak akan bisa menikmati sholatnya. Sedangkan kalau kita lagi diuji, wasta'inu bisabirillah, sholat, sabar dan sholat. Jadi kayak tenang dulu, sadari bahwa ini dari Allah, dan ya udah minta bantuan lagi sama Allah, insya Allah bahagia. Lihat. Insyaallah. Udah diserang sama santet berapa kali ya, udah hampir mati ya, udah hilang itu, nah dia masih begini ngomongnya gitu kan. Itu karena berkat ujian-ujian yang ini ya. Gitu ya. Waduh, dari obrolan kita tadi banyak kita bisa ambil ya teman-teman. Salah satunya mungkin di doa tadi juga luar biasa teman-teman. Banyak kita mungkin ketika doa istiqoroh jawabannya nggak sesuai sama kita kemudian nggak ngikutin itu gitu ya kan. Jadi saya juga pernah dengar itu ada yang mengatakan bahwa kalau saya lagi berdoa sama Allah, kepengen sesuatu yang saya pengen kan ketika terkabul, saya bahagia. Tapi kalau nggak terkabul lebih bahagia. Karena ketika terkabul itu maunya saya, kalau nggak terkabul itu maunya Allah. Jadi ada yang disiapin yang lebih baik. Nah ternyata Teh Indah Dari ini sangat menanti-nanti kapan momen janji Allah ini
dikabulkan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Terima kita kasih. semua ditakdirkan Amin. masuk surga. Amin, amin, ya Rabbal Amin. alamin. Kalau kita nggak ada, tolong dipanggil cari apa panggil lagi dari coba ya kan. Amin, amin. Bareng-bareng. Jangan Iya. bilang gitu. Aku selalu nggak suka kalau misalnya ada yang bilang nanti kalau nggak ada yang cari aku ya aku nggak mau. Karena aku maunya kita bareng-bareng ke surga ya. Ya Allah, amin. 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 Karena kalau cari aku berarti kan yang satu di Iya, neraka. nggak ada. gitu. Atau Aku udah nggak pesimis mau. banget ya. Aku Iya. nggak mau. Aku mau kita bareng-bareng. Kita harus optimis ya. Kita harus bareng-bareng. Aduh, Masya Allah, Kayak amin. kalau bahasa aku bilang bersama pahala kita lebih banyak, bersama surga kita lebih dekat. Ya, untuk teman-teman juga yang saya punya masalah yang sama, atau juga mungkin yang pernah ada sesuatu lah dengan kita gitu ya. Apapun yang pernah dilemparkan ke kita, mudah-mudahan kita berikan doa supaya dapat hidayah ya. Amin. Kemudian saling memaafkan, seburuk apa juga, mudah-mudahan juga dimaafin. Dan apa yang terjadi sama terhindari, entah siapapun sosok itu juga bisa memaafkan juga. Iya, Dan itu sudah dimaafkan ya. Sudah dimaafkan, semoga insya Allah diberikan dimaafkan. hidayah Dan ya. mudah-mudahan suatu saat bisa berhubungan baik kembali tanpa ada hal-hal yang nggak menakin gitu. Karena sebenarnya kita saling membutuhkan. Kita sama-sama menjadi peluang pahala, pahala syukur, pahala sabar, terutama dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah tetap. Saya doanya pengen mudah-mudahan kita sesurga tetap, meskipun mereka begitu. Tapi aku tetap mengharapkan Allah berikan surga juga buat mereka. Masya Karena Allah. surga kan terlalu luas untuk kita masukin sendirian. Egois banget kan kalau kita doang gitu. Mereka kan jahatin kamu, ngapain kamu doain mereka surga? Enggak. Surga terlalu luas untuk kita masukin sendirian. Mereka pun juga berhak untuk dapat surga. Siapa tahu dengan cara kita memaafkan, dengan cara kita tetap berbuat baik dan mendoakan mereka lah. Kita surga sama mereka juga yang jahatin kita. Karena lewat mereka kita dapat pahala sabar, pahala memaafkan. Dan dua itu adalah pahala yang tanpa batas kan. Masya Allah. Masya Allah. Dan mendoakan orang yang zalim sama kita itu juga lebih luar biasa lagi ya, Masya Allah. Ini dari terima kasih banyak. Sama-sama, Makasih, ya. sayang, terima kasih jadi kasih peluang Ceritanya. pahala dakwah. Masya Allah, mudah-mudahan pahala jariah mengalir. Amin, amin, Dan amin. Allah jaga sampai surga, menjadi pasangan yang sampai Amin, surga, amin, keturunan amin. soleh salihah, Amin, para amin. penerus perjuangan dakwah Rasul. Amin, 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 Masya Allah. Nah, buat teman-teman juga terima kasih udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya menurut teman-teman semua ini bermanfaat banget, bisa langsung share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama, mengalami ujian yang sama, supaya mereka juga bisa tetap bersabar dan juga ikhlas untuk menjalani semua Benar. cobaan. Cuma mau nge-repost tayangan ini, mau dimonetize silakan aja nggak apa-apa. Yang penting lebih banyak yang tahu gitu ya. Iya, benar-benar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.